Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke pembahasan baru, yaitu uji Human Whitney. Langsung saja, kita masuk ke tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami keterbatasan dan kemudahan dalam mengolah data dengan menggunakan metode statistika non-parametrik. Yang kedua, memahami model statistika non-parametrik untuk pengujian Human Whitney. Selanjutnya, apa itu uji Human Whitney? Uji Human Whitney adalah salah satu pengujian statistika non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui kesamaan karakteristik antara dua populasi atau sampel. Jadi, uji Human Whitney disebut juga dengan uji U ya. Selanjutnya, formula yang digunakan untuk uji U di sini adalah yang pertama, U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali buka kurung N1 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurangi R1, di mana R1 adalah jumlah ranking yang diberikan pada sampel dengan jumlah N1. Lalu U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali buka kurung N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurangi R2, di mana R2 adalah jumlah ranking yang diberikan pada sampel dengan jumlah N2. Seperti itu ya. Sehingga kedua persamaan mungkin mendapat nilai yang berbeda bagi U. Nilai U yang dipilih adalah nilai yang terkecil dari kedua nilai tersebut. Selanjutnya, hipotesis untuk uji Human Whitney. Yang pertama, H0, yaitu artinya tidak ada perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Yang kedua, ada H1, yaitu artinya terdapat perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Selanjutnya, ada statistik ujinya menggunakan uji Z dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan U dikurangi N1 dikali N2 dibagi 2 dibagi akar N1 dikali N2 buka kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 12. Dengan catatan bahwa jumlah N1 ditambah N2 lebih dari sama dengan 20, kaidah keputusan untuk uji Human Whitney adalah H0 ditolak jika absolut Z hitung lebih besar dari Z tabel, di mana Z tabel diperoleh dari distribusi Z dengan peluang 0,5 dikali buka kurung 1 dikurangi alfa tutup kurung. Sekian untuk materi uji Human Whitney. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh soal berikut ini. Di sini ada sebuah contoh kasus. Pada perusahaan kopi shop X sedang meneliti tingkat perbedaan persepsi kepuasan pelanggan pada pengunjung pria dan wanita.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan tingkat kepuasan pelanggan pria dan wanita tersebut dalam beberapa hari penelitian. Tingkat kepuasan pelanggan ini diukur melalui observasi lapangan. Berikut ini adalah hasil pengolahan data tersebut. Berikut adalah tabelnya ya. Tabel responden wanita dan pria, yaitu sebanyak 14 data untuk responden pria dan 10 data untuk responden wanita. Langsung saja kita masuk ke lembar penyelesaian kasusnya. Di sini ada identifikasi masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan persepsi kepuasan pelanggan pada Kopi Shop X? Langkah pertama yaitu hipotesis. H0 sama dengan 0 artinya tidak terdapat perbedaan persepsi kepuasan pelanggan pada Kopi Shop X. H0 tidak sama dengan 0 artinya terdapat perbedaan persepsi kepuasan pelanggan pada Kopi Shop X. Langkah yang kedua yaitu taraf nyata. Alfanya 5% atau 0,05. Langkah yang ketiga yaitu statistik uji. Nah, untuk statistik uji, langkah yang pertama, kita susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel dan buat peringkat sebagai berikut ini ya, seperti ini nih. Jadi, sebelumnya kita akan membuat tabel perankingan terdahulu ya. Bisa kalian lihat tadi pada soal di atas, ada data responden pria dan wanita. Kita susun nomor responden pria dan wanita dan ranking. Untuk responden, kita isi dari angka terbesar sampai dengan angka terkecil. Nah, dari dua data di atas, kita susun data terbesarnya berapa. Di sini bisa kalian lihat. Data terbesarnya yaitu 66. Betul ya? 66. Lalu kedua terbesarnya 65. Ketiga terbesarnya yaitu 63. Keempat terbesarnya yaitu 62. Nah, untuk 62-nya ada 2 dan seterusnya sampai dengan angka yang terkecilnya pada data pengamatan di atas atau pada soal di atas yaitu angka terkecilnya 38. Nah, selanjutnya untuk mengisi ranking. Setelah kita susun respondennya, kita isi ranking. Untuk ranking yang pertama yaitu yang nilai paling terbesar yaitu 66. Berarti nilai 66 ini masuk kepada ranking 1. Untuk nilai 65 berarti itu masuk ke ranking 2. Dan untuk angka 63 di sini yaitu masuk ranking ketiga. Dan untuk angka 62 di sini terdapat 2 responden ya. Untuk nilai 62 di sini terdapat 2 responden. Berarti setelah ranking 3 yaitu ranking ke-4 dan ranking ke-5. Karena ada 2 nilai yang sama, berarti angka 62 ini masuk ke ranking 4,5. Seperti itu ya. Seharusnya kan sudah ranking 3 itu ranking 4. Nah, kemudian udah ranking 4 yaitu ranking 5. Karena ada 2 responden, berarti kita ambil nilai tengahnya yaitu 4 dan 5, nilai tengahnya 4,5. Selanjutnya, nilai 61 yaitu masuk ke ranking 6, nilai 60 yaitu masuk ke ranking 7,
nilai 59 yaitu masuk ke ranking 8, nilai 58 yaitu masuk ke ranking 9, nilai 57 yaitu masuk ke ranking 10, dan untuk nilai 56 di sini ada 3 responden. 56 memiliki 3 responden. Untuk nilai 56 yaitu ada 3 responden yang memiliki nilai 56. Berarti untuk merankingnya kita ambil nilai yang tengahnya saja. Setelah ranking 10 berarti ranking 11, 12, dan 13. Dikarenakan ada 3 nilai yang sama, berarti nilai tengah dari 11, 12, dan 13 berarti nilai tengahnya yaitu 12. Berarti nilai 56 itu ranking ke-12. Tiga-tiganya ya ranking ke-12 karena mereka memiliki nilai yang sama. Selanjutnya yaitu nilai 54 memiliki nilai yang sama juga. Nilai 54 dimiliki oleh 2 responden juga. Berarti setelah 13 berarti 14 dan 15. Nilai tengah dari 14 dan 15 yaitu 14,5. Berarti nilai 54 masuk ke peringkat 14,5 dua-duanya. Selanjutnya yaitu nilai 53 masuk ke ranking 16, lalu nilai 52 masuk ke peringkat 17. Selanjutnya nilai 51 masuk ke peringkat 18. Lalu nilai 48 masuk ke peringkat 19,5. Nah, ini 48 di sini dimiliki oleh 2 responden juga. Berarti nilai tengah dari 19 sama 20 berarti 19,5. Untuk nilai 48 dia masuk ke peringkat 19,5, dua-duanya sama. Selanjutnya, untuk nilai 47 masuk pada peringkat ke-21. Untuk nilai 45 masuk ke peringkat 22. Untuk nilai 39 masuk ke peringkat 23. Dan yang terakhir, untuk nilai 38 masuk ke peringkat terakhir, yaitu 24 ya. Seperti itu untuk mencari peringkat atau mencari tabel rankingan. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke tabel statistik ujinya. Di sini untuk X dan Y-nya yaitu kita tinggal copy paste dari soal di atas. Setelah itu kita totalkan banyaknya data X atau responden wanita yaitu ada 10 ya. Banyaknya data responden wanita yaitu ada 10. Lalu totalkan juga banyaknya data responden pria ada berapa, yaitu ada 14. Selanjutnya kita isi RX dan RY. Untuk RX dulu ya. Nah, RX, R di sana berarti ranking dan X di sini yaitu responden wanita. Untuk RX di sini pada nilai 48 yaitu ranking ke berapa? Kita lihat di tabel perankingan tadi. Nilai 48 masuk ke ranking berapa? Nilai 48.
masuk ke ranking 19,5. Kita isikan di sini 19,5. Selanjutnya, untuk nilai yang 54 masuk ke peringkat berapa? 54 masuk ke ranking berapa nih? Ke ranking 14,5. Berarti di sini 14,5. Selanjutnya, untuk nilai 62 masuk ke ranking berapa? 62 masuk ke ranking 4,5. Betul? Selanjutnya untuk nilai 52 masuk ke ranking berapa? 52. Ke ranking 17 ya, ini. 17 betul. Untuk nilai yang 39 masuk ke ranking 23. Kita lihat. Betul juga. Untuk nilai 60 masuk ke ranking 7, betul. Dan untuk yang nilai 66 masuk ke ranking 1, betul ya. Karena nilai terbesar di antara semua responden yaitu 66. Selanjutnya, nilai 58 masuk ke ranking berapa? Ke ranking 9 yang ini. Betul ya. Untuk nilai 65 masuk ke ranking 2. Betul. Yang ini. Lalu yang terakhir, nilai 54 masuk ke ranking 14,5. Selanjutnya kita akan mencari ranking responden pria. Untuk nilai 38 masuk ke ranking berapa? Nilai 38 yaitu masuk ke ranking terakhir atau ranking ke-24. Masukkan di sini 24. Untuk nilai yang 47, kita cari masuk ke ranking berapa? 47, yaitu masuk ke ranking 21. Kita tulis di sini 21. Untuk nilai 59 masuk ke ranking berapa? Ke ranking 8. Yang ini. Betul ya? Untuk nilai 51 masuk ke peringkat 18, betul. Dan untuk nilai 56 masuk ke ranking 12. Dan untuk nilai 48 masuk ke ranking 19,5. Betul ya? Dan seterusnya sampai selesai, kalian lihat di tabel perankingan. Nilainya sesuaikan, itu termasuk ke ranking berapa, kalian isikan di sini. Selanjutnya, jangan lupa kalian totalkan masing-masing Rx dan Ry. Untuk total Rx di sini yaitu 112 dan total Ry yaitu 188. Selanjutnya kita akan menghitung uji U. Yang pertama ada U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurangi R1. Untuk U1 sama dengan N1-nya itu berapa? N1-nya itu berarti total atau jumlah responden wanita. Ini berarti 10, betul ya? Kita masukkan ke sini 10.
Selanjutnya untuk N2. N2 di sana yaitu total atau jumlah responden pria. Ada berapa? 14. Betul ya, ini 14. Kita masukkan ke sini 14. Selanjutnya ditambah N1. N1-nya 10. Yang ini dikali 10 lagi karena dikali N1 ditambah 1. Tutup kurung dibagi 2, itu sudah ketentuan. Dikurangi R1. R1 itu berarti ranking X. Ranking X di sini totalnya yaitu 112. Betul ya, di sini kita tulis 112. Jadi R1 itu diasumsikan pada Rx dan R2 itu diasumsikan pada Ry. Seperti itu. Dan hasilnya yaitu 83. Selanjutnya yaitu kita akan mencari U2. U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 buka kurung N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurangi R2. Jadi sama dengan N1-nya yaitu tadi 10 dikali 14 ditambah N2-nya 14 dikali buka kurung N2 lagi itu 14 tambah 1 yaitu sudah ketentuan dibagi 2 yaitu sudah ketentuan dari sananya dikurangi R2 yaitu 188. R2 di sana yaitu total dari ranking Y atau RY. Dari sini ya. Totalnya adalah 188. Dan sama dengan 140 yaitu hasil dari 10 dikali 14 ditambah 105 dikurangi 188 hasilnya adalah 57. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z hitung. Untuk rumusnya Z hitung itu sendiri sama dengan U sama dengan N1 dikali N2 dibagi akar N1 dikali N2 buka kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 12. Jadi sama dengan 57 dikurangi. Jadi sama dengan U di sini kita isi dengan U yang kedua. Kalian bisa pilih U ke-1 atau kedua ya. Kita di sini misalnya pilih U yang kedua, berarti U yang kedua nanti hasilnya berapa? 57 lalu dikurangi N1 dikali N2. N1-nya 10 dikali 14 dibagi 2 itu sudah ketentuan dari rumus, lalu dibagi akar N1 dikali N2 berarti 10 dikali 14 lalu dikali buka kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 berarti 10 ditambah 14 ditambah 1 tutup kurung dibagi 12. Dan selanjutnya 57 dikurangi 70 dibagi akar 140 dikali 25 dibagi 12. Selanjutnya Z hitung sama dengan min 13 dibagi akar 291,66 sama dengan min 13 dibagi 17,08 dan hasilnya yaitu min 0,76. Selanjutnya kita akan mencari Z tabel. Untuk Z tabel di sini yaitu 0,5 buka kurung 1 dikurangi alfa sama dengan 0,5 1 dikurangi alfanya yaitu tadi sudah tertera di soal 5% atau 0,05
lalu sama dengan 0,5 buka kurung 1 dikurangi 0,05 yaitu 0,95, lalu sama dengan 0,5 dikali 0,95 lalu sama dengan 0,4750. Ini hasil perkalian dari 0,5 dikali 0,95. Jadi Z tabel di sini yaitu 1,96. Selanjutnya, jadi Z tabel di sini yaitu 1,96. Nah, 1,96 ini yaitu dari mana? Kalian bisa lihat pada lampiran 3. Di lampiran 3 terdapat tabel distribusi Z ya. Nah, untuk cara mencari Z tabelnya, 1,96 ini dari mana? Yaitu dari, kan tadi hasil Z tabel kita 0,4750. Jadi Z tabel di sini yaitu 1,96. Ini dihasilkan dari 1,9 ditambah 0,06. 1,9 dan 0,06 ini yaitu dari lampiran 3 pada tabel distribusi Z. Kalian bisa lihat hasil dari 0,4750 pada Z tabel itu berada pada alfa keberapa? Di sana 0,4750 itu berada pada 1,9 ke 0,06. Berarti Z tabelnya itu hasil penambahan dari 1,9 ditambah 0,6 hasilnya 1,96 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke langkah 4 yaitu kaidah keputusan. Tolak H0 jika absolut Z hitung lebih besar dari Z tabel. Z hitungnya tadi yang kita miliki yaitu 0,76 min 0,76. Lalu Z tabelnya yaitu 1,96. Berarti di sini 0,76 kurang dari 1,96. Selanjutnya kita akan membuat kurva keputusannya. Seperti biasa, untuk Z hitungnya yaitu 0,76. 0 ke sini ya, 0,76. Berarti di sini diperkirakan 0,76 ini adalah Z hitungnya. Lalu Z tabelnya adalah 1,96. Berarti 1,96. Setelah ini terus maju, perkirakan di sini 1,6 dan setelah Z tabel di sini dari 1,96 ke sana kita bisa arsirkan. Berarti daerah 1,96 ke sana ini masuk ke daerah H0 ditolak. Dan untuk Z tabel negatifnya di sini kita tulis min 1,96 dan ini juga kita kasih arsir ke sini yaitu ini termasuk ke dalam daerah H0 ditolak. Dan dari sini sampai ke sini ini masuk ke H0 diterima. Seperti itu. Selanjutnya, langkah kelima yaitu keputusan. H0 diterima karena absolut Z hitung sebesar 0,76 kurang dari Z tabel sebesar 1,96. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan persepsi kepuasan pelanggan pada Copysolve X. Mungkin sampai di sini paham ya? Sekian untuk latihan uji main with me.
Mungkin apabila ada yang kurang dimengerti atau ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan di GC atau di grup kelasnya masing-masing. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company.